sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan saya Dr. Ahmad Rifai Rawarim dalam perkuliahan filsafat hukum. Hari ini kita akan berdiskusi ya, saya akan menyampaikan suatu sudut pandang terkait dengan aliran pemikiran filsafat, yaitu legalistik ya. Pemikiran legalistik atau dari pemikiran aliran positivisme. Aliran pemikiran positivisme ini ya yang akan kita bahas ya, pada pemikiran kita pada hari ini, yang sudut pandang kita terkait dengan melihat fenomena hukum yang ada di Indonesia ini dari perspektif positivisme, yang tentu sudah memiliki banyak pergeserannya. Banyak pergeseran terkait dengan positivisme hukum ini. Jadi kita sudah tidak murni lagi ya positivisme saja. Tapi walaupun demikian positivisme ini masih dominan di Indonesia ini diberlakukan ya, lebih dominan digunakan. Bahkan sampai pada tataran eksekusi, bahkan tataran penegakan hukum itu masih kuat ya paradigma positivisme, seolah hukum nasional sudah positivisme saja pemikirannya. Akhirnya penegak hukum itu menjadi corang undang-undang ya. Karena memang ciri utama dari positivisme adalah bentuk produknya adalah undang-undang. Di sini kemudian banyak orang yang banyak penegak hukum yang berpikir dalam penyelesaian perkaranya belum move on dari pemikiran positivisme, sehingga pemikiran hukum yang lain itu terkadang belum bisa diterima dan lebih mengutamakan ya, karena pemaknaan bahwa tujuan hukum adalah kepastian hukum saja. Positivisme ini memiliki sifat yang pertama bahwa hukum itu adalah perintah ya, ini ciri dari positivisme, bahwa hukum itu adalah perintah. Ciri pertama. Jadi itu harus dibuat oleh yang berdaulat, jadi sebagai suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara. Yang kedua adalah tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungan mutlak antara hukum dan moral. Jadi pisahkan. Adalah suatu perintah dan tidak ada hubungannya dengan urusan-urusan moral. Ya, ini adalah kehendak ya, dapat dikatakan kehendak pemilik kebijakan ya, dan memiliki wewenang, itulah kehendak mereka ya, political will ya. Jadi kalau kehendak dari penguasa dan itu diwujudkan dalam suatu produk perundang-undangan, dan itu merupakan suatu perintah yang harus dilaksanakan ya. Tidak ada hubungannya urusan moral ya, tidak ada hubungannya ini haram atau halal ya. Itu tidak ada urusan dalam aliran pemikiran positivisme ya. Jadi positivisme ini memiliki ciri yang kedua adalah murni ya, makanya dalam pemikiran dalam teori ya, teori hukum murni itu tidak ada unsur-unsur lain yang terkait dengan urusan moral ya, urusan agama dan sebagainya, itu ada urusan dengan aliran pemikiran positivisme ya. Dia membedakan ya, tidak ada hubungan antara Dasein dan ada Solen dan Dasein. Yang seharusnya itulah hukum, yang senyatanya bukan itu hukum ya. Jadi kalau ada fakta di lapangan itu bukanlah hukum menurut pemikiran positivisme. Positivisme adalah apa yang sudah dirumuskan itulah hukum ya. Dan itu harus taat tunduk terhadap apa yang sudah dirumuskan dalam undang-undang. Jadi kalau ada dalam masyarakat ya perkembangan itu menurut positivisme, andaikan itu yang harus dilakukan perubahan dan diatur dalam perundang-undangan oleh yang berdaulat, kemudian baru menjadi hukum. Kemudian ciri berikutnya adalah bahwa sistem hukum itu adalah sistem yang logis ya, yang menggunakan rasio ya. Positivisme dia tidak menggunakan kebenaran korespondensi ya, dia lebih kebenaran logis ya. Dia menggunakan rasio, bukan karena
ya, dia tidak menggunakan pendengaran, penggunaan alat indera ya. Kebenaran berdasarkan apa yang didengar, dirasakan, dilihat. Tapi apa yang tertulis ya, apa yang logis yang diterima, kemudian itu dibuat dalam suatu produk, maka itulah hukum ya. Dan dia bersifatnya tertutup. Itu walaupun dia logis tapi sifatnya tertutup. Tidak membuka diri untuk kemudian ya, bahkan kemudian di dalam hukum pidana itu kemudian dilarang analogi. Jangan berikan ruang untuk kemudian orang menerjemahkan lagi. Jadi kalau bisa hukum diatur sekonkret-konkretnya. Nah, ini positivisme, pemikiran positivisme. Jadi ini adalah salah satu pemikiran dari dalam hukum. Jadi saudara-saudara sekalian harus pahami bahwa bukan satu-satunya, tapi salah satu pemikiran dalam hukum, dalam hal proses ide gagasan, dalam hal proses perumusan nanti, ya, dalam hal penegakan hukum juga, atau sampai kepada pada tahapan eksekusi, asimilasi dan sebagainya di lembaga pemasyarakatan. Nah, proses-proses itu semua bukan saja positivisme menjadi rujukan utama dan pertama, tapi dia salah satu ya, rujukan pemikiran dalam proses penegakan hukum ya. Nah, bahkan kemudian pada saat ini positivisme itu mengalami kemudian pergeseran sudah tidak lagi ya dengan cirinya yang begitu absolut. Dia sudah mulai masuk pada tataran yang positivisme tapi yang relatif ya, bukan lagi yang absolut. Jadi dia sudah mencair dengan bergabung dengan aliran pemikiran-pemikiran lain, termasuk mazhab sejarah. Contohnya di RUU-KUHP kita, yaitu sudah perpaduan antara pemikiran positivisme murni ya, aliran hukum murni dengan mazhab sejarah atau sosiologi jurisprudence. Jadi dia sudah mengambil hukum yang hidup ya. Karena berbagai macam pemikiran-pemikiran terkait dengan hukum yang hidup ini kemudian ya, positivisme hukum itu sudah tidak menjadi pemain utama dan dominan ya, tapi dia kemudian harus berkolaborasi dengan pemikiran-pemikiran lain. Nah, itulah kemudian pengaruh dari positivisme adalah pengaruh kodifikasi ya, makanya selalu hukum harus terkodifikasi. RUU-KUHP kita ya, itu bentuk kodifikasi, undang-undang itu semua harus terkodifikasi. Jadi pengaruh dari legisme ini sangat kuat terhadap positivisme hukum. Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya hormati, jadi tokoh utama dari positivisme ini adalah John Austin ya. John Austin dengan teorinya ya, teorinya itu analytical jurisprudence ya. Nah, kemudian Skeleton ya, itu yang utama ya, pemikir utama, dan Skeleton kemudian yang perkembangannya ada Hart dan sebagainya. Tapi yang utama adalah John Austin ya. Nah, pemikiran John Austin adalah pemikirannya itu analytical jurisprudence. Itu dia membatasi inti dari hukum itu adalah hukum positif. Unsur dari hukum positif itu adalah pertama harus ada perintah. Pemikiran apa? Jadi hukum itu adalah perintah. Kemudian dalam perintah ada sanksinya. Baik sanksi pidana perdata, artinya sanksi administrasi negara. Jadi hukum itu harus ada sanksinya. Perintah itu harus disertai sanksi sehingga orang akan tunduk takut untuk melaksanakannya karena ada kekuatan sanksi tadi. Nah, itu pemikiran positivisme dari pemikiran John Austin. Nah, kemudian selain itu adalah adanya kewajiban. Ini pemikiran Austin. Selain perintah ada sanksi, ada kewajiban, dan terakhir adalah kedaulatan. Jadi di situ harus orang berdaulat yang mengatur ya, membuat undang-undang itu yang memiliki kewenangan ya, berarti ya DPR, presiden ya, atau di daerah ya bupati, wali kota sama DPR-nya. Jadi dia harus berdaulat ya. Terus kemudian adanya kewajiban tugas-tugas yang harus ada di dalam hukum positif itu. Jadi pemikiran Austin ada 4 ya di Austin.
Jadi yang lain hanya sebagai moral positif ya. Selain itu adalah moral positif. Hukum adat, hukum yang hidup ini hanya sebagai hukum moral, hanya sebagai moral yang positif. Nah, itu pemikiran John Austin dalam analytical jurisprudence. Nah, yang dimaksud di dalam perintah ini sebenarnya adalah satu pihak itu mengikuti kehendak pihak lain. Itulah perintah ya. Jadi orang tunduk, yaitu perintahnya. Siap komandan, nah itu sudah siap menjalankan perintah ya. Jadi satu pihak mengikuti kehendak dari pihak yang lain. Itu ciri-ciri perintah. Ya, unsur-unsur perintah ya di dalamnya. Yang kedua adalah jika perintah ditolak maka menimbulkan penderitaan bagi yang menolak tadi. Ada nestapa di dalamnya, sanksi. Melanggar perintah, tidak melaksanakan perintah ya pusap misalnya ya di dalam militer ya. Ini sangat kuat positivismenya. Kemudian yang ketiga adalah unsur dari perintah itu saja itu sendiri adalah perintah itu harus menjadi pembeda antara kewajiban terhadap yang diperintah ya. Jadi perintah ini menjadi pembeda kewajiban ya terhadap yang diperintah. Yang diperintah. Jadi nah, itulah perintah ya, salah satu unsurnya. Kemudian terakhir unsur keempat adalah perintah ini harus terlaksana jika dibuat oleh yang berdaulat. Nah, siapakah yang berdaulat? Yang berdaulat adalah menurut pandangan dari kalau teori politika ya yang membuat undang-undang berarti DPR ya. Kemudian di dalam konstitusi kita yang berdaulat yang membuat undang-undang adalah selain DPR adalah presiden ya, presiden bersama DPR ya. Itu yang berdaulat untuk membuat ya, undang-undang. Kemudian pokok pikiran dari John Austin ini adalah dikatakan bahwa ajarannya tidak berkaitan dengan soal penilaian baik atau buruk. Ini pemikiran John Austin. Jadi ajaran dia ini tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan penilaian baik atau buruk di luar hukumnya. Nah, itu pemikiran pertama. Kedua, memisahkan antara hukum dan moral. Ini inti dari pemikiran John Austin. Hukum dan moral itu memang benar-benar dipisahkan. Yang ketiga adalah berbeda dengan penganut hukum alam ya dan mazhab sejarah ya. Jadi memang positivisme ini ya dia memang berbeda dengan aliran pemikiran lainnya. Aliran pemikiran lain masih saling terkait ya. Tapi kalau aliran hukum alam ini ya ini dia kepada pemerintahan yang berdaulat. Jadi penguasa yang membuat hukum ya dan semua harus tunduk. Nah, ini pemikiran positivisme. Jadi dia tidak mengakui adanya hukum adat ya. Itu tidak ada dalam pemikiran positivisme hukum. Kemudian hakikat dari hukum itu sebenarnya adalah perintah tadi. Jadi hukum itu adalah hakikatnya itu adalah perintah ya, perintahnya. Nah, terus kemudian kurang memberi tempat bagi disinilah hukum adat ya. Jadi tidak ada tempat bagi hukum adat. Nah, cuma di dalam RUKHP kita ini sudah memberikan tempat untuk hukum adat. Selain berlaku asas legalitas formil, berlaku asas legalitas material sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 RUU KUHP 2019. Selagi hukum yang hidup itu masih berlaku di dalam masyarakat. Ya. Nah, itu pokok pemikiran dari John Austin ya. Nah, kemudian yang hakikat dari positivisme ini sendiri adalah bentuk hukum itu adalah undang-undang. Itu esensi dari positivisme hukum yang dikemukakan oleh John Austin itu. Maka esensinya bahwa hukum positif itu adalah atau positivisme hukum itu adalah undang-undang. Maka di luar itu ya hanya moral biasa. Kemudian yang kedua adalah isi hukumannya, ya bentuk hukumnya itu bentuknya undang-undang. Isi dari hukum itu adalah perintah penguasa, kehendak ya, political will dari penguasa, kehendak politik penguasa. Nah itu yang esensinya yang kedua ya.
Yang ketiga adalah ciri dari hukum itu adalah adanya sanksi, perintah, ya esensinya, ya, cirinya ya. Nah, tadi sanksi, perintah, kewajiban dan kedaulatan. Ya, ada 4 itu ya. Kemudian sistematika norma hukum. Ya, norma hukum itu harus tersistematis ya. Dan terakhirlah hukum itu, hukum kebiasaan itu diakui jika dikukuhkan dalam undang-undang. Nah, jadi hukum adat itu hanya diakui apabila ada dalam undang-undang. Nah, makanya di dalam RUKP kita itu disyaratkan bahwa hukum adat selain berlaku asas legalitas formil, berlaku juga asas legalitas material. Ya, asas legalitas material ini adalah berlaku hukum yang hidup dalam masyarakat, tapi itu selagi masih hidup dalam masyarakat, dan hukum adat itu sudah diundangkan di dalam peraturan daerah. Nah, di sini ya. Jadi hukum yang hidup itu adalah peraturan daerah, baru kemudian dia menjadi hukum positif. Nah, itulah ciri. Ya. Nah, makanya di dalam Undang-Undang Otsus itu kan sudah diatur tentang peradilan adat. Nah, peradilan adat ini adalah peradilan yang diatur di dalam Undang-Undang Otsus. Maka bukan lagi menjadi hukum living law ya, tapi dia sudah menjadi hukum positif karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini hakikat ya, esensi dari hukum positif itu. Nah, berikutnya saudara-saudara sekalian, setelah hakikat tanggapan terhadap hukum internasional dari pandangan positivisme, maka karena salah satu ciri yang tidak ada di dalam hukum internasional adalah sanksi, maka hukum internasional itu dianggap hanya sebagai sebuah moral yang positif, ya. Bukan hukum yang menurut pemikiran positivisme, karena tidak ada salah satu unsur sanksi di dalamnya, ya, sebagaimana kriteria menurut John Austin. Nah, selain John Austin adalah Hans Kelsen. Hans Kelsen pemikir tentang positivisme hukum yang kuat juga ya. Yang pokok ajaran yang pertama itu dia berbicara tentang the pure theory of law, ya. Terus teori yang terkenal ground norm, ya. Nah, selain ground norm adalah yang berikutnya adalah Stephen Law theory. Nah, ini yang sistem hierarki dalam hukum ya. Norma dasar, terus kemudian hukum murni, teori hukum murni. Nah, ini pemikiran Hans Kelsen yang terkenal juga dalam pemikiran positivisme hukum. Nah, ajaran dari Hans Kelsen ini, esensi ajarannya itu bahwa tujuan dari teori hukum adalah untuk mengurangi kekacauan, mengurangi kekacauan menjadi kesatuan. Jadi teori hukum ini adalah untuk mengurangi kekacauan, ya, untuk mengurangi kekacauan untuk menjadi kesatuan. Jadi teori hukum hanya berkait dengan itu. Kemudian yang kedua adalah teori hukum adalah ilmu pengetahuan, ya. Dia adalah ilmu pengetahuan tentang hukum yang berlaku, ya, bukan hukum yang seharusnya. Jadi teori hukum itu adalah ilmu pengetahuan yang berbicara tentang hukum positif sekarang, kan, bukan hukum positif yang akan datang, ya, atau yang senyatanya, ya. Senyatanya yang seharusnya bagaimana, bukan yang senyatanya, ya, yang kemarin faktanya demikian. Nah, itu bukan hukum menurut ajaran, bukan teori hukum menurut ajaran dari esensi ajaran dari Hans Kelsen. Saudara-saudara sekalian, kemudian ketiga adalah bahwa hukum itu adalah ilmu normatif, bukan ilmu tentang alam. Jadi ya normatif. Ya, jadi istilah berbicara tentang normatif, empiris. Nah, ini normatif, itulah hukum, ya, adalah ilmu tentang norma. Kemudian berikutnya adalah teori hukum adalah formal, ya. Dia adalah formal, ya, bukan teoris tentang cara menata, ya. Jadi pemikiran Hans Kelsen ini bahwa hubungan teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif adalah hubungan apa yang mungkin dengan hukum itu nyata. Jadi dia lebih, ya,
inti dari teorinya adalah bahwa teori hukum murni ya oleh Hans Kelsen juga, bahwa term itu harus tidak boleh ada unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi. Sedangkan pemikiran dari Hans Kelsen terkait dengan Stephen Bauer teori itu adalah dasar kepatutan terhadap hukum. Stephen Bauer teori adalah dasar kepatutan terhadap hukum bukan karena ia dibuat oleh penguasa, tetapi karena ia berasal dari norma dasar, ground norm. Jadi dia sistem hierarki. Ya, inilah dari Stephen Bauer teori ya. Dia sistem hierarki dari norma dasar, ground norm, sampai kemudian jabarannya kepada hal yang norma-norma yang teknis, yang norma-norma yang terkecil. Nah, terus ground norma ini sebagai norma tertinggi, dia adalah norma yang paling dia lex superior terhadap bagi penyusunan perundang-undang di bawahnya. Nah, jadi semua harus tunduk ya, dia berada di dalam konstitusi ya. Nah, itulah ground normanya, berada dalam konstitusi. Jadi semua itu harus merujuk kepada konstitusi. Untuk untuk dia dibuat jadi sebuah undang-undang, maka dibentuklah badan-badan pembuat undang-undang. Jadi untuk dia menjadi undang-undang ya harus DPR yang membuatnya. Kalau bukan DPR ya berarti presiden bersama DPR. Ya, itu yang menyesatkan. Nah, itulah pendapat dari positivisme hukum. Dan positivisme hukum ini adalah sudah tidak murni lagi ya. Sudah tidak murni lagi dalam dalam perkembangannya ya. Dia sudah agak mencair, berkolaborasi dengan pemikiran-pemikiran hukum lainnya. Nah, itulah perkuliahan kita terkait dengan filsafat hukum tentang positivisme atau legalis ya, legalistik ya, pemikiran legalistik. Legisme ya, dia lebih pada kebenaran kohesi ya, jadi benar atau tidak berdasarkan rasio, bukan berdasarkan kenyataan ya, fakta-fakta empiris. Nah, itu tidak dikenal ya. Nah, maka kemudian ya bentuk-bentuk dari positivisme hukum ini ya, contoh membuat KTP itu sebenarnya tujuannya untuk memberikan kepastian hukum. Dan positivisme murni ini kemudian menunjukkan bahwa suatu pemerintah itu diabsolut ya. Karena itu semua hukum berdasarkan top down ya. Apa yang dimau penguasa terhadap rakyatnya. Nah, ini positivisme hukum ini ya. Dia menciptakan para diktator. Jadi apa yang dikehendaki para diktator itulah yang kemudian dirumuskan. Jadi yang mau dikehendaki oleh diktator itulah yang kemudian dirumuskan dalam kebijakan ya, dalam bentuk kebijakan hukumnya, politik hukumnya, untuk kemudian dia berkuasa secara absolut ya. Oleh sebab itu dalam perkembangan kita dengan sistem hukum yang sudah ya, perkembangan demokrasi, HAM dan sebagainya, maka kemudian positivisme hukum tidak murni lagi untuk digunakan. Nah, itulah pemikiran positivisme. Jadi saudara-saudara dalam proses penegakan hukum nanti jangan kemudian menjadi corang undang-undang, tapi kemudian undang-undang itu dilihat dari perspektif perkembangannya, perkembangan peradaban umat manusia, sehingga hukum itu benar-benar bukan hanya mewujudkan kepastian, tapi dia mewujudkan keadilan, dia mewujudkan kemanfaatan. Jadi bukan hanya seolah-olah kepastian yang mau diutamakan. Itu saja, silakan kita berdiskusi materi yang saya sampaikan terkait dengan aliran positivisme hukum di dalam filsafat hukum. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.